bagaimana menjawab ini? Apa kemudian urgensinya, walaupun ini prerogatif presiden, jabatan politis begitu ya, tapi kemudian publik bertanya, kondisi hari ini sepertinya belum pas begitu kalau wakil menteri ini kemudian dibuka untuk diisi oleh orang-orang yang dianggap oleh presiden pantas mengisi posisi ini. Bagaimana Anda mencatat? Iya, memang begini, posisi wakil menteri itu kalau kita mengacu ke pasal 10 ya Undang-Undang 39 tahun 2008 itu bunyinya itu kan jelas sebenarnya dalam hal terdapat beban kerja membutuhkan penanganan secara khusus. Kalimatnya begitu ya. Presiden dapat mengangkat wakil menteri ya pada kementerian tertentu. Ya. Nah, artinya ada tingkat urgensi tinggi untuk menempatkan posisi wakil menteri di kementerian supaya kemudian tidak overlap itu dengan jabatan-jabatan teknis yang sudah ada di kementerian bersangkutan dan sifatnya itu lebih pada mentransformasikan kementerian tersebut pada penanganan hal-hal khusus. Contoh misalnya kalau kita lihat Kementerian Luar Negeri itu banyak hal khusus yang harus ditangani. Kemudian Kementerian Kesehatan, apalagi sekarang misalnya pandemi. Kementerian Dalam Negeri nanti mungkin 2024 itu butuh sekali penanganan khusus. Kenapa? Karena akan ada pemilu yang kompleks sekali ya. Selain pemilu 5 kotak itu juga pilkada yang waktunya di tahun yang bersamaan sehingga penyiapannya itu juga sangat kompleks. Tetapi yang kemudian menjadi catatan adalah memang ada tradisi di kita yang menurut saya harus dievaluasi. Setiap masuk periode kedua itu ada penambahan secara signifikan, secara kuantitatif posisi wakil menteri di postur kabinet. Contoh misalnya pada saat era Pak SBY, periode pertama itu hanya ada 10 wamen. Kemudian di periode kedua ada 19 wamen. Jadi peningkatannya itu signifikan. Kemudian masih ingat nggak di era Pak Jokowi periode pertama itu hanya ada 3 wamen. Kemudian pada saat tanggal 25 Oktober itu ada seingat saya dilantik sekitar 12 wamen. Kemudian ada penambahan 14 wamen yang terisi. Jadi kalau ada penambahan lagi secara kuantitas itu harus dipertimbangkan 2 hal. Pertama, tingkat urgensinya untuk apa. Kemudian yang kedua, siapa yang akan mengisinya. Ini menyangkut kualifikasi, kebutuhan strategis dari Pak Presiden. Sehingga jangan sampai misalnya kementerian-kementerian yang tidak punya tingkat urgensi tinggi, itu dipaksakan untuk sekedar politik akomodasi menempatkan wakil menteri. Contoh menurut saya, sekarang kan ada wacana juga misalnya Menpan RB ada wamen ya kan, kemudian Menkop ada wamen. Menurut saya tingkat urgensinya tidak terlalu signifikan begitu ya. Makanya kemudian harus ada FCR namanya, Finding Conclusion Recommendation yang kuat. Jadi penemuan, konklusi dan rekomendasi yang kuat untuk menempatkan apakah satu kementerian memang butuh wamen atau tidak. Memang benar Mas Ferdi, sejak kabinet presidensial pertama tahun 1945 pasca Indonesia Merdeka, kita udah punya 2 wamen tuh di kabinet pertama itu, ya kan? Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Penerangan tuh, ada punya 2 wamen kita. Jadi tradisi wamen itu udah lama sebenarnya. Nah yang kemudian menjadi masalah adalah kalau kemudian jumlahnya banyak, begitu ya, muncul pertanyaan apakah kemudian punya relevansi itu dengan efektivitas dan efisiensi, apalagi itu yang menjadi justru jargon Pak Presiden Jokowi menurut saya untuk mengefisienkan kabinet dan lembaga-lembaga yang tidak produktif bahkan dilikuidasi. Itu salah satu yang kemudian saya apresiasi juga dari posisi Pak Presiden ya. Banyak lembaga yang kemudian di likuidasi ya, yang kemudian atau bahkan di merger begitu ya, beberapa lembaga untuk kemudian efektivitas dan efisiensi. Nah sekarang Mas Ferdi kalau kemudian muncul tradisi yang kemudian terus menambah jumlah posisi wakil menteri, lantas apakah kemudian itu berkorelasi positif itu dengan capaian yang justru diharapkan dalam FCR Presiden tadi, begitu maksud saya. Mungkin punya bacaan kira-kira siapa nih ya orang-orang yang pas begitu ya, apakah balik lagi ke
kader partai politik atau akademisi atau siapa? Nanti dijawabnya setelah jeda berikut. Tetap bersama CNN Indonesia Newsroom. Baik, kita akan kembali dalam diskusi kita sore ini. Saya ke Mas Gun-Gun. Mas Gun-Gun, tadi kan Bang Abalin sudah memaparkan semua bahwa kemudian penambahan pos wakil menteri ini penting untuk mendukung kerja-kerja presiden begitu ya, yang bisa tanpa diprediksi bisa akan banyak sekali di depan begitu ya, khususnya nanti jelang 2024. Kira-kira bacanya siapa ya Bang ya yang paling pas begitu untuk mengisi pos-pos wamen ini agar kemudian bisa memboosting dan membantu kinerja menteri-menteri yang katanya butuh wakil gitu? Menurut saya ada 3 kriteria utama ya, yang penting sekali untuk menjadi catatan publik bagi posisi yang akan diisi menyangkut wamen ini. Pertama, tentu bukan orang yang bermasalah yang kemudian bisa jadi beban bagi kabinetnya Pak Jokowi. Kenapa? Karena kan apalagi kalau misalnya permintaan itu ke partai-partai politik dan ada plotting nama, maka presiden saya yakin betul akan menyeleksi orang-orang yang tidak bermasalah secara hukum atau secara politik, begitu ya. Kemudian yang kedua, bukan orang yang baru mengadaptasi, ya, baik itu chemistry maupun kinerja profesional di kementerian yang akan diisi. Kenapa? Karena ini kan tahun krusial bagi kabinet Jokowi ya. Pak Jokowi ini tinggal punya waktu 2022 sampai 2023 efektif. 2024 itu udah luar biasa atmosfer demokrasi elektoral kita. Jadi udah perhatian, konsentrasi itu udah kemana-mana. Sehingga kemudian 2 tahun untuk kemudian meninggalkan legacy itu bukan hal yang mudah. Sehingga kemudian dibutuhkan orang-orang yang berakselerasi. Jadi bukan orang yang baru mengadaptasi, sehingga dibutuhkan performa kinerja yang baik, sekaligus memang nyatu dengan menterinya. Jangan sampai kemudian justru menjadi matahari kembar di kementerian yang bersangkutan. Kemudian yang ketiga, itu punya jaringan komunikasi di intra maupun inter kementerian yang bersangkutan. Ini penting sekali. Bang Abalin tahu persis bagaimana misalnya problem kompleks birokrasi. Dari hulu ke hilir. Di internal kementerian, baik itu para pejabat dari eselon 1 sampai di bawahnya, sampai ASN. Dan belum lagi misalnya lintas sektoral antar kementerian yang bersinergi dalam satu proyek-proyek bersama. Itu luar biasa kompleksnya, sehingga kemudian posisi menteri dan posisi wakil menteri itu, ya si wakil menteri menurut saya harus punya jaringan komunikasi untuk membantu kerja menterinya mengoptimalkan agenda-agenda yang belum bisa dieksekusi di akhir periode kedua pemerintahan Pak Jokowi. Nah, jadi 3 kriteria utama ini menurut saya akhirnya jangan semata-mata pertimbangan politis. Kenapa? Kalau kita pakai pendekatan akademik, Vilfredo Pareto ya soal sirkulasi elit, itu kan sirkulasi elit itu bersifat interdependen ya. Satu hal berubah akan menyebabkan perubahan di sektor-sektor lainnya. Dan itu punya konsekuensi-konsekuensi birokrasi, anggaran, termasuk juga atmosfer politiknya. Saya membayangkan ya 19 wakil menteri di era Pak SBY periode kedua itu sangat sekali tidak efektif dalam membantu kinerja Pak Presiden. Nah, saya berpikir secara objektif berdasarkan basis pengalaman sebelum-sebelumnya dan bahkan kita bisa evaluasi juga indeks performa kinerja ya. Saat ini menurut saya penambahan posisi wakil menteri itu tidak kemudian berkorelasi positif atau signifikan itu dengan perbaikan kinerja kabinet. Yang paling penting sekarang itu adalah presiden memastikan pucuk pimpinan kementerian yang bersangkutan apakah perlu di-reshuffle atau tidak. Kalau misalnya memang buruk diganti secepat mungkin di tahun 2022 ini. Kenapa? Karena itu tidak punya waktu lagi. Di 2023 udah kemudian betul-betul kita dihabiskan energi itu dengan polarisasi dukungan pada capres dan cawapres di 2024. Sehingga kemudian menteri yang indeks performa kinerjanya buruk itu harus dievaluasi, diganti atau kemudian digeser. Dalam arti misalnya ada pemindahan posisi.
Nah, kalau misalnya posisi wakil menteri, menurut saya hanya tambal sulam dan tidak kemudian menjadi solusi yang efektif selain politik akomodasi. Jadi, logik berpikir saya adalah kalau kemudian posisi wakil menteri dengan infrastruktur yang dimiliki kementerian saat ini, mana yang harus dipilih? Menurut saya adalah mengefektifkan struktur jabatan dan seluruh tugas fungsi pejabat serta ASN di kementerian yang bersangkutan melalui leading sector sesuai dengan tugas di menteri yang bersangkutan. Jadi bukan menambah wakil menteri, tapi mengefektifkan dirjen, sekjen, kemudian juga posisi tenaga ahli, staf ahli, kemudian ASN-ASN di bawah yang kemudian memang harus berjibaku menyukseskan agenda kerja Pak Presiden di tahun yang kita sering sebut sebagai tahun politik, begitu. Jadi posisi wakil menteri sama sekali tidak berkorelasi positif berdasarkan temuan saya dari era Pak SBY sampai sekarang ya.